إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alaikum rahimahumullah. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majlis yang sangat disukai oleh para malaikat, majlis yang mendapatkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri. Dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, sebab sebelum majlis ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kesempatan kepada kita untuk meraih kemuliaan salat subuh secara berjamaah. Salat yang masyhudah, salat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang selesai tugasnya saat ini mencatatnya sebagai amalan kita yang terakhir. Naik ke atas memberi laporan, dan yang baru turun juga mencatatnya sebagai awal amalan kita. Salat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kemuliaan dan keutamaan. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kemuliaan besar pula. 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh,
khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Kemuliaan besar, anugerah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita kembali untuk meraih kemuliaan ini. Setelah sebelumnya Allah wafatkan kita sesaat dalam tidur kita. Di saat kita bangun, kita menyatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji hanyalah untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mewafatkan kami. Al-ikhwah rahimahumullah, bahkan di antara kita ada yang diberi kemuliaan lebih besar dari itu, sempat melaksanakan sholat witir, sholat yang sangat luar biasa besarnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai karena hebatnya sholat ini, Allah wajibkan untuk Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi untuk umatnya sunnah yang sangat dianjurkan. Kita berada dalam lingkaran nikmat demi nikmat, kemuliaan demi kemuliaan, yang hendaknya semua ini pandai kita jaga, kita syukuri, dan yakinlah hanya dengan kesyukuran nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Al-ikhwah rahimahullah, subuh adalah waktu yang sangat luar biasa. Dia memiliki perkara-perkara yang hebat, yang padanya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi subuh, wal fajr, demi waktu subuh, sebab dia merupakan waktu yang sangat khusus, waktu yang merupakan waktu pertemuan antara malaikat malam dan malaikat siang, waktu yang juga merupakan waktu saat-saat turunnya azab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Lut untuk segera bertugas, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, bukankah waktu subuh sudah sangat dekat? Sebab waktu pembinasaan kaum Nabi Lut di saat itu. Waktu subuh adalah waktu terhebat untuk memulai menghafal, memulai tadabbur, memulai pendalaman ayat-ayat Quran. Karena itu, siapa yang diberi kekuatan di waktu subuh, maka sepantasnya dia mampu untuk menguasai waktu-waktu yang lainnya. Sebaliknya, siapa yang justru tertidur di waktu subuh, maka akan sulit baginya untuk meraih kemuliaan di waktu-waktu yang lainnya.
Lain halnya kalau ronda ya, malamnya. Seperti yang di sana, ya mungkin ronda. Ya, ronda dari malam. Al-ikhwah rahimahumullah. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa saat kita tertidur di waktu malam, maka syaitan melilit kita dengan 3 ikatan, dengan 3 simpul sihir, dengan 3 ikatan sihir. Setiap manusia yang tertidur di waktu malam akan mendapatkan perlakuan syaitan. Di saat kita terjaga, mungkin karena terdengar azan, kita terjaga. Azan pertama misalnya, terjaga. Maka di saat itu ikatan pertama lepas. Di saat kita berzikir, berdoa kepada Allah, maka ikatan kedua terlepas. Di saat kita bangkit, berwudu dan sholat memperhambakan diri kepada Allah, maka ikatan ketiga terlepas. Sehingga setelah sholat kita dalam keadaan penuh semangat. Sebab terlepas dari belenggu syaitan. Karena itu kalau sehabis sholat masih ada yang mengantuk, berarti 3 proses ini terkendala. Masih ada ikatan syaitan pada dirinya, sehingga masih memberi pengaruh. Ini harus kita latih, harus kita lawan, dan harus kita maksimalkan diri kita selamat dan meraih kemuliaan di waktu subuh ini. Saya pernah membaca buku yang menjelaskan bagaimana keadaan sebahagian orang-orang barat yang menyadari waktu subuh ini. Ternyata justru mereka membuat jadwal kuliah di waktu subuh. Untuk orang-orang yang meraih gelar S2, S3, dibuatkan jadwal waktu subuh. Ini keluar dari kebiasaan dunia kampus. Mereka menyadari hebatnya waktu ini. Dan mereka tahu hanya orang-orang terpilih yang bisa hadir di waktu ini. Karena itu ya buat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup di waktu subuh, meraih kemuliaan di saat-saat ini. Al-ikhwah rahimahumullah. Kita seluruhnya memahami bahwa tanda keinginan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba terletak pada seberapa fiqhi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Semakin baik Allah kepada kita, maka semakin besar fiqhi
yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan ini harus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ilmu ini dan menyampaikannya melalui sabda Rasul-Nya kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat terkenal, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapapun yuridillah, yang Allah inginkan, bihi padanya, khaira, kebaikan. Ini kata syarat. Maka jawabannya yufaqqihhu fid din. Allah akan pahamkan dia, faqihkan dia fid din, dalam agama, terhadap agama. Ini hadis, kata para ulama, adalah bukti dari bukti-bukti akan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau diberi jawami'ul kalim, kemampuan mengungkap makna yang sangat banyak dalam lafaz yang teramat singkat. Dalam hadis ini sangat nampak. Dalam bentuk syarat dan jawaban, Nabi jelaskan akan rahasia kebaikan seluruhnya. Tak ada satupun kebaikan kecuali kuncinya telah terungkap dalam hadis ini. Dengan ungkapan yang sangat indah, sangat menekankan akan pastinya kunci kebaikan ini. Datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Kita sama pahami, kalau ada syarat, maka ada jawaban. Jawaban tidak akan mungkin ada kecuali harus melewati syarat. Jadi keharusan bentuk syarat dan jawaban syarat. Kalau tidak seperti itu, berarti yang berucap dusta. Dan ini mustahil. Sebab ini ucapan as-sadiqul masduq, manusia yang sangat jujur dan dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang wa ma yantiqu anil hawa, yang tidak akan mungkin berucap dari hawa nafsunya. Apa yang berucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Apa yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Coba cermati ucapan beliau alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan." Siapapun yuridillah, yang Allah inginkan bihi padanya, khairan, kebaikan. Kata khairan di sini bermakna umum, mencakup semua kebaikan. Siapa yang bisa memahami, menyebutkan kaidah atau dalil kenapa kata khairan mencakup semua kebaikan? Kenapa kata khairan mencakup semua kebaikan? Kebaikan di dunia masuk di dalamnya. Kebaikan di akhirat, di alam barzakh, di akhirat masuk di dalamnya. Kebaikan urusan dunia masuk di dalamnya. Kebaikan urusan agama, apalagi lebih jelas masuk di dalamnya. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya khairan, kebaikan, maka yufaqqihhu, Allah akan pahamkan dia fiddin, dalam agama. Siapa bisa memahami, menyebutkan dalil kenapa kata khairan di sini melingkup semua kebaikan?
cari yang ngantuk ya. Biasanya pertanyaan itu obat ngantuk. Iya, iya yang ini, iya yang itu ya. Siapa namanya? Iya yang sadar. Iya. Siapa namanya? Namanya siapa? Kalian disebut gimana? Baik. Ayah-ayah yang dewasa. Kaidahnya an-nakirah fi siyaq syart ya. Ini nakirah fi siyaq syart. Bentuk nakirah dalam susunan syarat. Takun bermakna bukan. Bukan hanya nakirah ya. Bentuk nakirah dalam susunan syarat atau bentuk nakirah dalam susunan pertanyaan istifham atau bentuk nakirah dalam susunan penafian atau bentuk nakirah dalam susunan larangan, ini semuanya bermakna umum. Jadi jelas, may yuridillahu bihi khairan, siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Kebaikan di sini mencakup semua kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di alam kubur nantinya, kebaikan di negeri akhirat, kebaikan urusan perdagangan kita, keduniaan kita, usaha keduniaan kita, atau kebaikan urusan agama kita. Kalau Allah sudah inginkan kebaikan kepada hamba, kebaikan apapun, maka caranya satu. Hanya satu caranya. Yufaqihu fid-din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Karena itulah para ulama menyatakan pintu kebaikan seluruhnya adalah fiqhuddin, paham agama. Dan Allah telah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Jangan lewat jendela. Apalagi lewat balkon. Harus lewat pintu. Dan pintu kebaikan seluruhnya Nabi telah tegaskan melalui fiqhuddin, paham tentang agama. Jadi seberapa besar kebaikan yang Allah inginkan kepada kita akan terlihat pada seberapa besar fiqh yang Allah anugerahkan kepada kita. Al-ikhwah rahimahullah. Karena itulah perlu ada kesungguhan, perlu ada semangat besar yang didasari oleh niat yang ikhlas untuk terus mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya lahir tindakan-tindakan, lahir kegiatan-kegiatan yang hebat, yang sangat luar biasa. Ketahuilah sikap kita terhadap Islam dan bagaimana kita berislam sangat ditentukan oleh kedalaman ilmu dan paham kita. Kenapa kita hadir sholat sementara sebahagian tetangga kita itu bermalas-malasan hadir? Sebabnya kita punya ilmu yang teryakini akan sholat, dan mereka punya ilmu yang sangat rendah tentang sholat. Kerendahan dan kedalaman ini yang membirakan
sehingga lahir sikap yang berbeda. Pernah dengar kisah sahabat Dimas, sang ahli ruqyah. Ini beliau ahli ruqyah. Beliau sudah merupakan ahli ruqyah sebelum menjadi seorang muslim. Dan telah banyak orang yang sembuh melalui ruqyah beliau di saat beliau masih musyrik. Coba lihat. Sahabat Dimas radhiyallahu anhu suatu hari datang ke Makkah. Saat itu Islam baru muncul, baru disuruhkan oleh Rasulullah SAW, sehingga masih sangat sedikit yang menganut ajaran Islam, dan luar biasa banyaknya orang-orang yang mengkecilkan Islam, dan banyaknya orang-orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Dimas mendengar dari orang-orang bodoh Makkah mengatakan, "Inna Muhammadan majnun." Sungguh Muhammad itu orang gila, katanya. Sahabat Dimas tertarik sehubungan dengan keahliannya. Ini orang gila. Dia biasa menghadapi orang gila. Akhirnya beliau mengatakan, "Aina hu? La'alla Allah an yashfiyahu ala yadayhi." Di mana dia? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan orang musyrik ini. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tangan. Ini dalil dari dalil ahli tauhid yang dalam memahami tauhid, bahwa orang musyrik zaman Nabi meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan orang musyrik di zaman Nabi bukan dalam perkara rububiyah, tapi dalam perkara mereka mengambil perantara selain Allah. Haula syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengherankan kalau ada seorang muslim, bahkan tokoh agama yang biasa meruqyah misalnya, sampai menyatakan, "Saya menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan." Kalimat yang sangat mengerikan, yang terbiasa terlontar dalam lisan manusia. Kalimat yang orang musyrik di zaman Nabi justru hanya mampu mengatakan, "Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tangan." Akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu beliau, sahabat Dimas langsung memperkenalkan diri. "Sungguh saya ini ahli ruqyah. Ini urqi minar riyah. Sungguh saya mengobati penyakit-penyakit kena angin, guna-guna dan semacam itu. Dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah melalui kedua tangan. Fahlumma, maka mari kemari." Beliau ingin meruqyah Nabi. Sesuai dengan berita yang terdengar, yang di hadapannya orang gila. Beliau ingin berbuat baik, ingin menyurati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Sang tertuduh. Apakah Nabi mengatakan,
Sabar saudara, kamu salah sangka. Saya tidak gila. Nabi tidak perlu mengucapkan hal itu. Nabi cukup mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat mampu dipahami oleh masyarakat Arab ketika itu. Ingat, di zaman Rasulullah SAW puncak kehebatan berbahasa. Kalimat-kalimat yang terlontar, kapan mendalam dan betul-betul menyentuh, itu bisa dipahami oleh semua masyarakat. Karena di sana saat itu puncak kehebatan dalam berbahasa. Rasulullah SAW hanya mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Sampai sini Nabi baca. Kalimat ini, setiap kalimat dalam rangkaian kalimat-kalimat ini, di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam bagi orang yang mentadabburinya. Ini Nabi baca sebagian dari khutbatul hajah. Bagaimana tanggapan beliau? Kata beliau, demi Allah, saya sudah mendengar ucapan dukun-dukun. Saya sudah mendengar ucapan tukang-tukang sihir. Saya sudah mendengar ucapan para penyair. Sebab tiga tokoh ini yang terhebat sebagai panutan masyarakat. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun, dan ahli-ahli sihir yang sangat hebat dalam berbahasa. Kata beliau, saya sudah pelajari semua itu. Dari Allah, tidak ada yang semisal dengan ini. Akhirnya beliau menyatakan keislamannya. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik haula. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Sampai Nabi mengulangi sampai 3 kali. Beliau mengatakan, فَإِنَّهَا قَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ. Karena sungguh kalimat-kalimat ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Kalimat-kalimat ini, kata beliau, telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Ternyata ini yang menyebabkan beliau tidak perlu mendengar ucapan dari Rasulullah SAW bahwa saya bukan orang gila. Sebab beliau mampu memahami kedalaman ucapan Rasulullah SAW. Mustahil dari orang gila ucapan. Bahkan hebatnya kalimat ini mampu menembus benteng kekerasan kesirikan yang ada pada diri sahabat iman. Mampu menerangi kegelapan kejahilian dalam dada beliau radhiyallahu anhu, sehingga beliau pun langsung menerima Islam, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Sikap yang langsung ini dengan sikap yang sangat hebat ini, apa sebabnya? Terlihat pada ucapan beliau, sungguh kalimat ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Kemampuan dalam memahami ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebabkan beliau mampu bersikap dengan sikap yang sangat luar biasa. Apalagi kalau ayat-ayat Al-Quran yang mampu kita dalami, maka luar biasa ilmu. Kisah singkat ini semakin menegaskan bahwa jalan kebaikan melalui fiqh din, dan ini
menjelaskan makna fiqh. Ya. Karena fiqh di sini bukan dalam arti ilmu fiqh sebagaimana dipahami oleh dalam perkembangan kata fiqh sekarang ini. Ya. Ayo kita belajar fiqh. Saat ini pelajaran fiqh. Ya. Ada pelajaran usul fiqh. Orang pahami, oh ini berbeda dengan pelajaran tauhid. Ini berbeda dengan pelajaran tafsir. Iya. Bukan kata fiqh yang dimaksudkan dalam hadis ini. Fiqh yang dimaksudkan dalam hadis ini ilmu agama. Kedalaman dalam memahami agama. Ilmu yang dengannya hamba mampu melihat melalui ilmunya. Mampu mendengar dengan ilmunya. Mampu melangkah dengan ilmunya. Ini fiqh. Ilmu yang dengannya mampu menggerakkan hamba. Ilmu yang melahirkan sikap. Ilmu yang mendatangkan cinta, takut, harapan, pembesaran, pemuliaan sesuai dengan keharusan ilmu itu. Ini fiqh. Lihat contohnya. Bagaimana sikap sahabat Iman radhiyallahu anhu. Dengan kedalaman beliau dalam memahami ilmu, lahir fiqh. Dan adanya fiqh adalah keinginan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu segera beliau meraih kemuliaan terbesar dalam hidup beliau, menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim. Yang mana tanpa kedudukan sebagai seorang muslim, maka jangan coba-coba kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kalian meninggal kecuali kalian hanya sebagai seorang muslim. Alaikum rahimahullah. Untuk memahami makna fiqh ini lebih dalam, coba cermati beberapa peristiwa ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, ya, maka terjadi kegoncangan di tengah kaum muslimin, bahkan di tengah sahabat-sahabat Nabi yang terdekat. Kita pernah baca bagaimana kisahnya Umar radhiyallahu anhu. Ini sang mulham Al-Faruq ini goncang juga menghadapi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu berada di luar kota, begitu mendengar wafatnya Rasulullah SAW, beliau datang masuk ke dalam. Setelah melihat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau keluar menghadapi kaum muslimin. Yang saat itu Umar terus berbicara, yang dalam ungkapannya mengancam, siapa yang menyatakan Rasulullah SAW wafat, maka ada ancaman. Abu Bakar langsung berdiri, memuji Allah, memuji dan mengagungkannya, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul yang telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika dia wafat atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang?
Kalian berbalik ke belakang. Beliau baca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila inqalabatum ala aqabikum. Beliau juga baca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh engkau ya Muhammad akan wafat dan mereka pun akan wafat. Ini ayat jelas maknanya. Jelas maknanya. Umar radhiyallahu anhu dan banyak sahabat kira-kira hafal tidak ayat ini? Hafalan mereka. Tapi siapa yang mampu menggunakan ayat ini menghadapi kondisi ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mampu menenangkan jiwanya dengan ayat ini. Bahkan beliau mampu menenangkan sahabat-sahabat melalui ayat ini. Umar seperti baru mendengar ayat ini. Tapi beliau yang kuat tidak mampu lagi berpijak di tanah. Roboh. Ketika betul-betul sentuhan ayat ini telah masuk dalam sanubari beliau. Harus mengakui wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh fiqh. Ilmu yang terhafal, yang teryakini, yang mampu menjadi kekuatan untuk melihat, mendengar, bersikap ketika menghadapi peristiwa. Itu fiqh dalam agama. Siapa yang Allah inginkan berikan kepadanya kebaikan, maka akan diberi fiqh. Jadi fiqh din tidak cukup sekedar dengan hafal. Dan ini sangat perlu kita pahami. Agar supaya kita yang belajar di pondok, kita yang hadir di majelis-majelis, kita yang mengajar bahkan mampu memahami kemana arah ilmu sebenarnya. Bukan hanya sekedar jadi hafalan. Bukan hanya sekedar kemampuan kita untuk mengungkapnya. Tapi bagaimana ilmu itu betul-betul menjadi kekuatan kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk bersikap dalam menghadapi kenyataan kehidupan kita. Al-ikhwah rahimahumullah. Inilah fiqh yang siapapun telah diberi ini, betul-betul Allah telah menginginkan kebaikan kepadanya. Al-ikhwah rahimahumullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling berilmu. Ketika Rasulullah telah wafat, bingunglah. Siapa yang mengganti untuk memimpin kaum muslimin? Sampai terjadi debat singkat antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Ternyata kegoncangan ini tuntas lagi oleh ilmu yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-A'immah min Quraisy. Imam-imam itu dari Quraisy. Akhirnya mereka sepakat menyerahkannya kepada Quraisy, dan orang Quraisy sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak perlu pemilihan umum. Tidak perlu mengundang seluruh kaum muslimin. Cukup orang-orang yang paling berakal di antara mereka, dari Muhajirin dan Ansar, sepakat, sudah sepakat, seluruhnya ikut. Ini menjelaskan hebatnya Nabi dalam meninggalkan umat. Umat siap menerima ilmu. Begitu ilmu keluar, sabda Nabi keluar melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat langsung tunduk. Itu kesempurnaan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak perlu Nabi menulis surat wasiat, pengganti saya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sudah memprediksi
Iya. Dengan metode yang sangat luar biasa indahnya, yang sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat Rasulullah SAW akan dikubur, di mana lagi menguburnya? Di mana dan di mana? Abu Bakar Siddiq lagi yang punya ilmu bahwa Nabi dan Rasul dikubur di tempat mereka wafat. Sudah dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan sampai sekarang masih di rumah Aisyah. Ini fiksi. Dan di saat itu mulai muncul orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil peranan yang sangat hebat lagi dalam menenangkan umat dengan fiksi, dengan kedalaman ilmu. Yaitu pada peristiwa dipersiapkannya pasukan besar untuk menghadapi tentara negara adik kuasa di bawah pimpinan seorang yang sangat muda, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang akan memimpin Abu Bakar. Dulu Abu Bakar masuk dalam anggota pasukan. Umar, Khalid bin Walid, pemimpin-pemimpin besar dalam peperangan kaum muslimin. Di sini kekuatan kaum muslimin Nabi telah persiapkan sebelum wafatnya Nabi. Hanya Rasulullah wafat. Bagaimana Abu Bakar menghadapi kondisi ini? Nabi sudah tetapkan pasukan itu, tetapi di sekeliling kaum muslimin muncul gerakan-gerakan orang-orang murtad yang perlu dituntaskan. Tapi As-Siddiq benar sebagaimana gelarnya As-Siddiq, yang sangat sempurna dalam membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan Nabi harus menjadi pilihan kita. Beliau tetap kirim pasukan. Apakah di luar pertimbangan Abu Bakar? Bagaimana kalau pasukan orang-orang berontak itu menyerang Madinah? Tidak. Tetap dalam pertimbangan beliau. Beliau mampu melihat jauh ke depan. Sebab beliau mempunyai kekuatan tasdiq, pembenaran kepada Rasulullah SAW yang sangat hebat. Yang ternyata hikmah di balik semua itu, pasukan ini berangkat ingin memberi pengaruh kepada daerah yang dilewati. Ini pasukan besar keluar ini. Kita menghadapi negara yang sangat luar biasa hebatnya. Kita orang kecil yang berontak gimana? Terlalu gampang untuk dituntaskan. Padahal seandainya kalau mereka berkumpul menyerang Madinah, bahaya besar Madinah sebab kekuatan telah lumpuh. Tetapi demikianlah sunnatullah, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemenangan mereka peroleh dan pemberontakan bisa dituntaskan. Sebabnya apa? Kemampuan Abu Bakar dalam memahami ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Kemampuan ini terungkap dalam gelar beliau As-Siddiq. Kemampuan dalam membenarkan yang sangat hebat. Al-Ikhwah rahimahullah. Kalau kita ingin meraih fiqhuddin, maka jadilah orang-orang yang sangat hebat dalam membenarkan ayat-ayat Quran dan dalam membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah jujur pada diri kita, jujur terhadap orang-orang dekat kita. Latih diri untuk jujur.
jujur dan jujur. Yang semuanya didasari jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ternyata Nabi telah mengungkap bahwa jujur itu adalah pangkal kebaikan seluruhnya. Nabi bersabda, "Alaika bisyidq." Wajib bagi kamu untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu yang mengantar kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan demi kebaikan inilah yang menuntun ke surga. Kalau begitu, pangkal semua perkara yang mengantar ke surga apa? Sidq, jujur. Kalau begitu saya bisa katakan pangkal semua kebaikan jujur. Jujur. Ketemu dengan hadis tadi, pangkal semua kebaikan apa? Fiqhuddin. Jujur dan fiqhuddin ini saling mengikat. Pahamnya seseorang terhadap agama itu terlihat pada tasbihnya. Dan sifat tasbih itu harus diawali dari jujur. Sidq. Yeah. Dari sidq dulu. Sadaqah baru saddaqah. Yeah. Dari sidq dulu. Berusaha gitu. Jujur. 1 kali jujur, 2 kali jujur, 3 kali jujur, dan seterusnya. Arah pendidikan, arah dakwah, arah pembinaan diri, arah pembinaan keluarga harus berpangkal dari jujur ini. Bagaimana melatih jujur, bagaimana melatih jujur, bagaimana melatih jujur. Walaupun hebat hafalannya, tapi kalau ini cacat, belum ada hasil pendidikan kita. Belum ada hasilnya. 0 bahkan minus ketika jujur. Karena itu kalau ada santri yang melanggar, mencuri misalnya barang temannya, setelah mencuri bohong lagi, gimana hukumannya? Hukuman mencurinya misalnya cambuk 3 kali, tapi untuk bohongnya cambuk 10 kali. Untuk mencurinya 3 kali, tapi untuk bohongnya kasih pukulan sampai 10 kali. Semuanya dalam rangka melatih jujur. Dari situ arah pendidikan, melatih jujur, mendidik menjadi orang-orang yang jujur. Jujur, jujur, jujur. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini yang dapat saya ingatkan diri saya dan pada kita seluruhnya. Semoga hal ini memberi manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur sebagai hamba Allah, jujur sebagai umat Muhammad SAW, jujur sebagai kaum muslimin. 3 kejujuran inilah yang akan melahirkan jujur dalam semua hal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memperdalam ilmu kita dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillah.